Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Tommy Valentino nih. Hari ini saya lagi di Kingland Avenue. Jadi Kingland Avenue ini kalau kalian belum tahu, ini adalah perusahaan dari Hong Kong. Nah, dia kerjasama dengan Alphaland. Nah, tahu dong Alphaland itu apa? Nah, ini Alphaland ini khusus untuk sektor propertinya ya. Nah, jadi ini lingkungannya itu dia berada di kawasan Jalan Raya Serpong. Kalau ke atas itu tadi ke Alam Sutra, ke bawah tadi itu dari Gading Serpong ya. Jadi bener-bener bagus banget posisinya. Itu jarak ke tol aja cuman hitungan menit sih. Nah, ini ada dua tower. Kalau kalian tahu dulu itu dia ada Tower Venetian dan Tower Fritz yang sekarang lagi dijual yang di depan ini. Jadi istimewanya apa nih apartemen? Jadi apartemen ini di bawahnya itu langsung ada kampus ya. Jadi kampus yang sekarang udah MOU, udah tanda tangan itu adalah kampusnya Shahid. Nah, nanti next future-nya itu ada kampusnya UBM. Jadi langsung tuh di bawah. Jadi turun dari apartemennya itu langsung ke kampusnya. Tuh, cocok banget buat kalian yang mau invest itu atau yang mau nanti kuliah di Shahid atau UBM. Ini cocok banget buat kalian. Nah, dia ini nanti parkirannya itu nggak podium ya, tapi di basement. Jadi di atasnya itu untuk fasilitas seperti Sky Lounge, Sky Garden, Function Hall, kolam renang, kids pool, bla 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 lah semuanya. Nah, sekarang saya akan bawa Anda ke dalam show unitnya ya. Jadi show unitnya ada 4 nih. 2 untuk Fritz dan 2 untuk Venetian. Nah, ini yang Fritz yang pertama itu tipe suite di ukuran semi grossnya 30,70 sampai 31,08. Kenapa kok beda ya? Itu tergantung posisi layoutnya ya. Jadi posisi apartemen ya memang beda-beda. Jadi kadang ukurannya itu beda sekitar 1 sampai 2 meteran. Nah, ini sebelah kiri begitu masuk itu langsung dapur ya. Dapur, sebelah kanan itu langsung toilet. Tapi jangan khawatir, ini toiletnya nanti ada pintunya. Jadi ini cuman unit contoh aja, jadi jangan kaget kalau misalnya nggak ada pintu. Wah, nah ini WC. Jujur ya, kalau untuk ukuran 30 ini WC-nya sih gede. Gede banget. Kenapa? Karena biasanya kalau apartemen itu ukuran studio mau 20 mau 30 WC-nya pasti kecil, mau gerak aja susah. Nah, tapi kalau di sini di Fritz Tower ini dia gede ukuran WC-nya. Jadi ya lebih leluasa. Jadi jangan khawatir. Nah, ini kamarnya ya. Kalau studio itu ya tipikalnya memang seperti kalau kalian nginep di hotel. Begitu masuk, dapur, toilet, ya kamar tidur. Jadi memang studio ini lebih cocok untuk kalian yang memang lebih memikirkan efektivitas dan efisiensi ya. Yang ibaratnya cuman ya pergi ke kantor, balik, tidur. Nah, ini dapat balkon ya. Setiap unit dapat balkon. Dan istimewanya balkon ini tidak dihitung ke dalam luas SGA kalian. Nah, jadi balkonnya free, gratis dari Kingland Avenue ini. Jadi jangan khawatir. Biasa kan balkon itu yang memakan terlalu banyak ya dari ukuran semi gross. Kali ini enggak. Nah, ini desain interiornya. Dan ini lagi ngetren nih. Memang kalau interior ya inilah ya harus taruh kaca seperti ini. Jadi supaya kelihatan lebih luas, mantul. Tuh, lebih terang juga karena kan sinar matahari mantul ya nanti dari kaca ke situ. Nah, ini adalah tipe yang suite ukuran 30,70 sampai 31,08 di Tower The Fritz. Yang ini sama, dia adalah tipe studio juga. Cuman ini adalah tipe premium dengan ukuran yang sedikit lebih kecil di 25,19 sampai 25,61 meter persegi SGA-nya. Kurang lebih layoutnya sih sama sih. Ini kanannya dapur dan kiri toilet. Nah, ini toilet yang ukuran kecil aja itu menurut saya sih bagus, panjang, dan penempatan wastafelnya juga oke. Karena wastafel kadang terlalu gede, nggak terlalu guna. Contohnya di apartemen saya, wastafel segede bagong. Ngapain? Yang penting kan tempat mandinya. Tuh, nih saya udah coba ukur nih. Kiri, kanan, muter, atas juga oke.
Mantap. Nah, ini kalau kalian pilih yang tipe ini, ya sama lah. Jadi langsung ya dapur, kamar mandi, kasur ya, sama depan TV. By the way, Kingland Avenue untuk Tower The Fritz ini dia full furnished loh. Jadi dengan harga yang kalian bayar itu kalian udah siap, tinggal huni aja. Itu nanti dapatnya itu seperti kasur, AC, lemari, dapur. Cuman nih TV juga dapat sih, cuman nanti nggak persis banget ya seperti ini. Nanti listing full furnishnya nanti saya bisa kasih Anda di WhatsApp. Kalian tinggal WhatsApp saya aja tuh di kanan bawah itu. Nah, ini ada balkon juga ya. Balkonnya sih gede loh. Biasanya kalian, ini sorry suara saya agak serak. Ini kalau kalian biasanya kalau apartemen ya tidak boleh jemur di depan, tapi ya semua juga jemur di depan lah. Apartemen saya juga pada jemurnya di depan. Tuh. Jadi kalian nggak pusing ya kalau buat jemur baju. Ini enak sih. Dan ceilingnya juga termasuk tinggi ya. Kalau untuk ukuran harga seginian itu oke banget, mengingat dari lokasi sama fasilitas yang ditawarin ya. Nah, ini adalah tipe premium dari Tower Fritz dengan ukuran 25,19 sampai 25,61 meter persegi. Tower Venetian ya. Jadi kalau di Tower Venetian nih bedanya apa? Dia ada tipe loft. Loft itu apa? Jadi kayak rumah. Jadi 2 lantai dia. Nah, yang kita sekarang mau masuk ini adalah tipe loft C dengan ukuran 46,49 sampai 51,61 meter persegi. Tuh, ada tangganya kan? Nah, ini konsepnya industrial banget ya. Kayak meja kayu, tangga besi hitam. Jadi kanan ini langsung dapur. Nah, kalau kalian bingung toiletnya di mana? Toiletnya itu berada di belakangnya dapur. Nanti saya tunjukin ya. Nah, ini tangga untuk menuju ke lantai 2. Nah, ini kamar mandinya. Jadi kalau kalian dan tadi bingung, wah ini dapur langsung depannya WC. Nah, kalau tipe loft ini enggak, WC-nya tersembunyi langsung di belakangnya dapur ya. Jadi lebih ketutup. Dan jangan khawatir, ini unit contoh doang, nanti ada pintu. Ini lagi ngetren banget ya, pakai batu bata putih-putih seperti ini ya. Sebenarnya bukan bata sih itu. Jadi itu keramik ya. Bagus sih. Kalau dulu biasanya, kalau keramik-keramik kita dulu kan kusam-kusam ya. Sekarang keren-keren sih memang. Nah, ini ini ruang keluarganya ya. Jadi ini ruang keluarga itu untuk ngumpul-ngumpul, nonton TV, dan sama dia ada balkon juga seperti ini. Jadi kalau balkonnya Fritz Tower sama Venetian Tower ini sama sih, tidak ada perbedaan sama sekali ya. Sama persis tuh. Luas. Luas banget bawahnya. Nah, atas nih kalau tipe loft ini ya keunggulannya ceilingnya tuh super duper tinggi. Kenapa? Karena ya dia dua lantai. Cuman ya atas ini memang hanya untuk kamar tidur aja. Jangan kalian samain ya dengan 2 lantai rumah. Kalau 2 lantai rumah ya kan full atasnya. Kalau loft itu ya cuma setengah aja kepake. Cuman untuk kamar tidur seperti ini. Nah, kalau tipe loft ini memang tidak direkomendasikan kalau kalian punya anak ya, kalau menurut saya ya, karena ya riskan aja sih nanti anak kalian lari-lari tuh loncat dari atas ini tuh. Soalnya ini lumayan tinggi loh, tuh. Ya kan? Ini ceilingnya ya. Ceiling ke bawah itu tuh tinggi banget. Ini kalau ukur kurang lebih mungkin sekitar 7 ya, 7 meteran deh. Karena yang standar aja itu cuman dia itu di 3,2 ya. Kotornya kalau bersih kan 3 meter ya, anggapnya 6 meter lah kalau bersihnya setinggi itu. Nah, ini adalah tipe loft C dari Venetian Tower dengan ukuran 46,49 sampai 51,61 meter persegi.
Nah, sekarang kita berada di show unit terakhir ya, di Venetian Tower. Itu tipe loft B dengan ukuran 68,63 sampai 73,54 meter persegi. Sebenarnya sih ada yang lebih gede di 83-an, cuman memang nggak ada show unitnya. Bedanya ya sama aja sih, cuman lebih lebar aja dia jadinya. Nah, kalau kalian lihat interiornya ini bener-bener industrial banget nih, sama dengan loft yang tadi, Americana banget. Meja makannya, tempat botol-botolnya, microwave-nya, sampai nih tempat piringnya seperti ini. Ya realnya sih nggak mungkin lah kalian pasang seperti ini ya, debu lah. Besi ini mah capek. Tuh, langsung ya meja makan seperti ini. Cuman ya ini kan unit contoh doang. Kalian ya dekor sendiri lah nanti. Jangan, nggak usah harus ngikutin dekor seperti ini karena ini enak. Ini kan tipe loft. Jadi memang space-nya banyak. Nah, sama belakang dapur itu langsung kamar mandi ya. Tuh. Oh ya, tapi tipenya ini bedanya dengan loft yang pertama tadi kita lihat, loft C. Ini kalau loft B itu dia sedikit lebih full ya di atas. Kenapa? Karena di atas itu ada 2 kamar. Jadi 1 kamar anak, 1 sagi, 1 kamar utama. Nah, sebenarnya di bawah ini kalau kalian lihat nih, luas seperti ini. Kalau kalian misalnya nggak butuh tempat untuk nonton TV seperti ini sih sebenarnya bisa dijadiin kamar lagi sih ya, kamar bawah ya. Kalau butuh, kalau nggak butuh ya seperti ini dijadiin ruang kerja. Ini bagus sih, jadi ruang kerja memang terpisah dengan ruang tidur ya. Memang lebih better seperti itu, jangan digabung. Kalau nggak, nanti kalian nggak tidur-tidur. Bukan nggak tidur-tidur, mau kerja malah tidur. Nah, ceilingnya nih seperti ini, tinggi. Sekarang saya akan bawa Anda ke lantai 2 ya. Di lantai 2 ini nanti itu ada kamar anak sama kamar utama. Cuman di sini kamar anaknya itu dibikin bertingkat ya. Jadi 2 tingkat. Nih seperti ini. Jadi atas dan bawah. Jadi bisa 2 anak tidur di sini. Kenapa? Karena memang kamarnya sih jujur ya, memang ukurannya nggak gede. Tipikal apartemen pada umumnya ya, kalau kamar anak itu pasti kecil. Jarang banget saya ketemu kamar anak gede. Kecuali kayak apartemen Ciputa Internasional ya, yang saya video. Nanti kalian lihat tuh linknya di kanan atas itu kamar anaknya gede. Karena memang ukuran bangunannya juga gede sih. Cuman ya jadi nggak rebutan anak-anak. Biasa kan saling rebutan, mau kamar gede, mau kamar kecil. Nah, ini kamar utamanya. Kalau kamar utama dia sudah ada kamar mandi sendiri. Nih, seperti ini. Kalau kamar anak tadi pakai kamar mandi bawah. Sama. Tuh, dia gede banget ya, sampai ada space seperti ini. Bata lagi keramik putih gini ya, motif bata. Bagus. Nah, ini kamar utamanya nih. Tuh, lumayan sih. Nggak kecil, dibilang gede. Ya oke lah, kamar utama ya. Tapi nggak gede-gede banget sih. Tapi oke lah. Dengan konsep kayak gini sih enak sih buat tidur.